Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Anggreni dengan NPM 205060103 dari kelas 5C. Di sini saya akan menayangkan sebuah video mengenai pembelajaran konstruktivistik dan behavioristik di sekolah dasar yang bersumber dari YouTube. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung aja simak videonya. Let's go! Selamat datang pada mata kuliah belajar dan pembelajaran mengenai implementasi teori belajar behavioristik dan teori belajar konstruktif. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Offering C2 beranggotakan 4 orang. Teori behavioristik dimulai dari stimulus dan respon, kemudian interaksi dalam lingkungan, lalu akan mengakibatkan perubahan tingkah laku. Siswa diandaikan botol kosong yang siap diisi oleh air sebagai perumpamaan dari pengetahuan, yang nantinya botol akan terisi oleh air. Jadi siswa diasumsikan belum tahu apa-apa, guru berceramah dan siswa mendengarkan dan mencatat saja, kesempatan bertanya kurang. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Kemudian ketika murid mendengar dan berpikir apa yang disampaikan guru, artinya murid tersebut telah merespons stimulus yang diberikan. Di akhir pembelajaran, guru mengevaluasi apakah siswa sudah menguasai pengetahuan yang telah dijelaskan atau belum. Bagi siswa yang pandai atau memperoleh nilai 100, guru senantiasa akan memberikan pujian, bahkan hadiah. Hal sebaliknya terjadi pada siswa yang kurang pandai atau mendapat nilai jelek, guru malah akan memberikan hukuman dan teguran. Baik, berikut ini adalah video contoh implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran di kelas. Video tersebut merupakan implementasi teori behavioristik karena ditandai dengan adanya budaya guru menjelaskan, siswa mencatat. Selain itu, pembelajaran juga menggunakan sistem teacher center, di mana guru mengontrol penuh jalannya pembelajaran, sedangkan siswa kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan sendiri opininya. Fakta-fakta inilah yang menjadi bukti implementasi teori behavior. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang teori konstruktivistik mengenai gambaran umum dan implementasinya. Disimak ya. Apa yang kalian ketahui tentang teori konstruktivistik? Nah, iya, teori konstruktivistik ialah teori belajar tentang bagaimana membangun pengetahuan dalam individu itu sendiri. Berikut mengenai ciri-ciri pembelajaran yang menganut teori konstruktivistik. Teori ini mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif pada belajar siswa atau peserta didik. Dan yang kedua, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan merupakan pada hasil. Dan yang ketiga adalah teori ini menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Misalnya ada beberapa peserta didik yang memiliki pemikiran kritis, yaitu selalu bertanya pada tenaga pendidik, yakni kita hargai karakter tersebut. Dan yang keempat adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun pengetahuan baru. Pembelajaran konstruktivistik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, membutuhkan komunikasi dan kerjasama. Jadi,
antara tenaga pendidik dan peserta didik harus saling berkomunikasi untuk berdiskusi ataupun membahas suatu masalah yang terjadi, dan harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah mementingkan penciptaan situasi, karena situasi ini penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran konstruktivistik ini. Dan yang keempat adalah belajar merupakan perilaku sosial, yakni belajar tidak dilakukan sendirian, tidak dilakukan secara individu, tapi dilakukan secara bersama-sama. Dan yang kelima, pembelajaran harus efektif. Dan yang terakhir ini rekonstruksi. Rekonstruksi ini ialah mengubah pengetahuan lama menjadi pengetahuan baru. Berikutnya adalah implementasi teori belajar konstruktivistik. Berikut adalah video implementasi teori belajar konstruktivistik. Bisa hitung-hitungan? Bisa. Piro? Jajal. 2 tambah 2 piro? 4. 3 tambah 3? Karo. Jajal. Iki berapa? 1, Iki? 2, Iki? 1, 2, 3, 4. 4 ya? Iki piro? Iki piro? 3. Nah, 3 tambah 3 berarti iki tambah iki. 2, 4, 5, 6. Nah, berarti 3 tambah 3? 6. Nah, pinter. Yeay. Tepuk tangan. Anak mula-mula tidak tahu hasil penjumlahan 3 tambah 3. Namun berbekal pada kemampuannya, yaitu mampu menghitung kuantitas suatu barang secara mandiri dan dengan arahan sedikit dari orang lain, maka si anak akan mampu melakukan penjumlahan secara mandiri. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa like-nya. Nah, itu dia tadi videonya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.